Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur selalu terlimpah curah kepada Allah yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha kaya raya, yang maha bijaksana. Allah yang menanamkan dalam hati kita ketenangan jiwa, kedamaian dalam jiwa. Allah yang menanamkan dalam hati kita rasa roja, rasa harap, mengharap pada Allah, rasa khauf, rasa takut. Allah pun yang menanamkan dalam hati kita kegelisahan, gundah gulana karena memang jauh daripada Allah. Allah yang menurunkan rizki, Allah yang membukakan kita daripada berbagai masalah yang kita hadapi. Allah yang maha tahu segala-galanya. Maka kita patut bersyukur dan al-khauf war-raja ilallah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon hanya pada Allah, mengharap hanya pada Allah, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, pemimpin yang bijaksana, suri tauladan yang harus kita ikuti jejak langkahnya, kita tiru segala perilakunya. Kita ikuti, kita tiru, kita pelajari, ini yang penting. Kita pelajari bagaimana kehidupan Rasul dalam sirah nabawiyah. Kita pelajari bagaimana sampai pada senyumannya Rasul bagaimana. Bagaimana sikap Rasul terhadap surga neraka. Bagaimana sikap Rasul terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Dan bagaimana sikap para sahabat tentang hal itu semua. Karena kata Rasul, sebaik-baik zaman itu adalah qarni, summa yalunahum, adalah zaman aku. Kemudian selanjutnya. Masya Allah. Itu sebaik-baik. Artinya bukan berarti kita tidak baik. Malahan kata Rasul mendambakan rindu pada ikhwannya. Siapa ikhwannya? Kita semua yang jauh daripada Rasul. Tetapi mereka berarti kita masih cinta pada Allah, mengamalkan perintahnya, cinta pada Rasul, memuliakan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Furqan ayat 66 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna asa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk berdiam, untuk berteduh, untuk kita berdiam di sana. Tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali, neraka jahanam. Maka saya yakin, saya jamin, di antara kita tidak ada yang ingin masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara kita tidak ada yang ingin berada di dalam neraka. Kenapa? Panas yang menyala-nyala luar biasa.
Jadi kalau ada orang yang menyatakan siap di neraka, bersedia di neraka, ingin malahan bahagia di neraka, naudzubillahi min dzalik. Berarti kesadarannya perlu ditanyakan. Para sahabat itu dulu kalau misalkan mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah tentang surga neraka, tentang neraka, maka sahabat menangis semuanya. Utsman bin Affan itu menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bercerita tentang alam kubur. Kenapa? Kata Utsman, kalau kita di neraka masih banyak orang. Kalau kita di kiamat ya, mengalami kiamat itu masih banyak orang. Tapi kalau kita di alam kubur, kita berada di kuburan, kita sendiri. Fardun wahidun, kita sendiri. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali amalan-amalan saleh kita. Utsman tertunduk, menangis terseduh-seduh ketika mendengarkan Rasul berceramah tentang alam kubur. Ayo, sudah siapkah kita memasuki dunia lain? Dunia lain itu berarti selain dunia ini. Alam barzakh, alam kubur. Nantinya alam akhirat. Yang di sana ada mizan, yang di sana ada surga neraka. Sudahkah kita siap? Lalu bekal apa yang kita bawa menuju akhirat? Sudahkah kita bermuhasabah? Sehingga dinyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau melihat apa yang sudah dilakukan untuk lighad, untuk kehidupan di akhirat. Masya Allah, sudahkah kita menyiapkannya? Ya Allah, Imam At-Tirmidzi hafal hadis, meriwayatkan banyak hadis, menangis sampai buta matanya. Kenapa? Beliau katakan, apa bekal saya menuju akhirat? Sudahkah kita bertanya seperti itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang tadi dinyatakan ada kalimat hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kita sebelum Allah yang menghisab. Dalam surah Yasin kita sudah mengenal al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, di mana nanti di akhirat kita ditutup mulut ini. Tangan akan menjadi saksi, kaki menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Surga, neraka, ini pilihan kita di akhirat. Tidak ada orang yang di tengah-tengah, tidak akan ada. Apalagi dinyatakan dalam perjalanan akhirat itu ada sirat yang lurus di sana, jalan menuju surga lurus. Orang mukmin akan melewati sirat itu. Kalau orang kafir ya tidak akan. Mereka langsung ke dalam neraka. Orang mukmin, orang Islam, Muslim akan melewati itu. Tetapi ada yang cepat, ada yang jatuh, ada yang lambat. Lalu akhirnya di sana ada seperti duri-duri, ya. Duri-duri yang kalau misalkan orang muslim banyak dosa, tidak bertobat, terpeleset, jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Ada yang cepat, Masya Allah. Termasuk golongan mana kita? Mudah-mudahan ya Allah, ya Rabbana, kita termasuk golongan orang yang cepat, diberikan cahaya oleh Allah. Dalam hadisnya yang panjang, Allah akan memberikan cahaya tergantung amalan mereka. Ketika di depan sirat itu gelap gulita, Allah berikan cahaya. Ada yang sebesar gunung, ada yang cuma sebesar jempol, ada yang cahayanya lebih rendah daripada gunung itu. Kita berdoa pada Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan kita, jamaah sekalian, semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah, akhir yang baik.